Shalom semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau bawakan tema sharing saya adalah ada harapan bila kita percaya kepadanya. Baik, saya akan bacakan kepada saudara 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah saudara, saya akan menceritakan tentang Naaman. Siapakah Naaman itu? Naaman adalah seorang panglima besar yang sangat terpandang. Karena kenapa? Karena Tuhan memakai Naaman sebagai panglima memenangkan banyak sekali peperangan. Sehingga dia terpandang di depan mata raja. Nah tapi sayang sekali Naaman mendapatkan penyakit kusta. Kemudian dia mendapatkan informasi bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya. Lalu dia membawa kuda dan keretanya ke rumah Nabi Elisa dan berhenti di depan rumahnya. Naaman berpikir bahwa nanti Nabi Elisa akan keluar dan berdoa kepada Tuhan Allahnya serta mengangkat-angkat tangan di depan penyakit kusta Naaman, maka akan sembuh. Tetapi kenyataannya Elisa memanggil suruhannya, "Katakan kepada Naaman, mandi 7 kali di sungai Yordan." Jadi apa yang dipikirkan oleh Naaman dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu berbeda jauh sekali, saudara-saudara. Nah, apa yang dipikirkan kita kadang-kadang tidak selalu sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa harus mandi 7 kali? Kenapa harus di sungai Yordan yang begitu kotor? Kenapa tidak hanya 2 kali saja atau 3 kali saja mandi di sungai Yordan? Atau mandi di sungai di Damsyik? Saudara-saudara, akhirnya apa? Naaman itu gusar dan hatinya panas. Sampai dia melupakan tujuan utamanya di mana dia mencari ada harapan kesembuhan di Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi? Untung perwiranya itu tetap dalam tujuan. Bahwa Naaman yaitu panglimanya datang mencari Nabi Elisa adalah dengan harapan mendapatkan kesembuhan. Perwira ini datang menghampiri panglima ini dan berkata, "Bapak, andai Nabi ini menyuruh kita yang sukar, apakah Bapak tetap akan melakukannya, bukan? Apalagi hanya diperintahkan, disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Akhirnya Naaman melakukan apa yang diinstruksikan oleh suruhannya Nabi Elisa. Dia membenamkan di sungai Yordan 7 kali. Dan pada saat dia keluar, Naaman sembuh total. Wow, bukan itu saja. Naaman mendapatkan bonus, yaitu apa? Kulitnya menjadi seperti seorang
anak muda, tubuh anak muda. Wow, dahsyat saudara-saudara. Nah, ada 3 hal yang harus kita patut pelajarin dari Naaman ini. Supaya kita juga mendapatkan kesembuhan. Supaya kita juga dapat mendapatkan mujizat saudara-saudara. Apa yang harus kita pelajarin dari Naaman? Pertama, Naaman taat. Naaman tidak komplain lagi. Bahwa dia kenapa harus mandi 7 kali. Kenapa tidak harus 3 kali saja. Lalu Naaman juga taat. Dia mandi di sungai Yordan. Tadinya dia komplain. Kenapa tidak di Parpar, Abana ataupun sungai-sungai di Damsyik. Naaman taat. Lalu yang kedua, apa yang harus kita pelajarin dari Naaman? Naaman percaya. Karena dia percaya pada saat dia masuk ke dalam sungai Yordan, maka dia akan sembuh. Dan terjadilah mujizat. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang harus kita pelajari Naaman adalah Naaman memiliki kerendahan hati. Kenapa saudara? Buat Naaman itu tidak gampang untuk mengikuti kata-kata perwiranya. Naaman adalah seorang panglima yang begitu terpandang. Dia banyak sekali memenangkan peperangan demi peperangan. Bagaimana dia bisa mengikuti kata-kata perwiranya kalau Naaman tidak memiliki kerendahan hati. Dan akhirnya Naaman mendapatkan mujizat kesembuhan. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan itu bisa memberikan mujizat kepada kita melalui orang lain. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati. Di Yesaya 60 ayat 10 pernah mengatakan seperti gini. Bahwa Tuhan bisa menggerakkan bangsa-bangsa untuk memberkati kita. Kadang kita bisa menolak berkat dari Tuhan atau mujizat bisa tidak terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak sensitif mendengar orang yang ada di sekeliling kita. Siapa orang yang ada di sekeliling kita? Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita atau teman-teman kita, saudara. Jadi maka dari itu kalau kita memang mau mendapatkan mujizat itu, yaitu mujizat kesembuhan secara total, kita harus ikutin apa yang dilakukan oleh Naaman. Ayo kita belajar dari Naaman. Dengan memiliki hati yang rendah hati, dengan memiliki hati yang taat, dengan memiliki hati yang percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapin. Nah, saya nggak tahu saudara keadaan sekarang bagaimana keadaannya. Mungkin sedang sakit. Atau mungkin sungguh fisiknya lagi sakit. Atau keuangan kita lagi sakit. Atau hubungan kita lagi sakit. Mari datang kepada Tuhan. Taat akan peraturan dan perintahnya Tuhan. Percaya kepada Yesus bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapin. Dan ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus jangan lupa memiliki kerendahan hati. Mungkin saran-saran dari orang di sekeliling kita bisa menyembuhkan kita. Amin. Mari kita satukan hati, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu saja Tuhan. Kami tahu kami ada hari ini karena penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Bapa. Hari ini saya mau berdoa buat umat-Mu Tuhan. Apapun masalah mereka Tuhan, mereka dalam keadaan tertekan Tuhan, kami minta Allah Roh Kudus, Engkau angkat beban mereka dan Engkau hibur mereka. Mereka dalam keadaan kesulitan keuangan, Tuhan kami minta Engkau bukakan jalan keluar supaya mereka bisa menyelesaikan masalah keuangan ini Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit juga Tuhan kami minta Engkau sembuhkan mereka. Hibur mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.